Oke. Oke, mantap Kang Safety. Oke, langsung aja ya Kang Teteh, kita sambil mulai, kayaknya sambil prepare nanti share screen dan lain sebagainya, kita langsung buka aja ya Kang Teteh sambil menunggu yang lain. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang Teteh semua. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kita sudah mulai lagi sharing session first edition in 2024, dan bintang tamu kita ada Kang Safety di malam ini, ya Kang Teteh, yang akan membahas a deep dive into HWT ya. Pokoknya itu nanti Kang Safety yang akan menjelaskan, mungkin kalau saya keliru ya. Untuk Akang Teteh mau open cam atau off cam selama materi berlangsung silakan. Namun ketika nanti di akhir sesi disarankan untuk open cam karena kita nanti akan melakukan sesi foto bersama. Lalu yang kedua, saya mau menginformasikan kepada Akang Teteh semua, nantinya akan ada semacam form kehadiran, mohon untuk diisi oleh Akang Teteh karena kami pun nanti akan melihat nih masukan-masukan dari Akang Teteh seperti apa. Akang Teteh juga bisa memberikan masukan untuk sesi sharing session ke depannya mau seperti apa. Baik, supaya tidak terlalu larut malam, saya serahkan kepada pemateri kita untuk memberikan sesi materi selama 30 menit ke depan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk nanti pertanyaan boleh raise hands atau melalui kolom chat. Baik, mungkin itu saja. Silakan Kang Safety, boleh dimulai. Oke, terima kasih Teh. Langsung dimulai aja berarti ya. Eh, Silakan, boleh. oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safety Kara, role sebagai developer di 79. Jadi sekarang di sini saya bakal menyampaikan tentang deep dive to eh, JWT. Itu adalah sebuah standar yang digunakan untuk token untuk autentikasi. Saya izin share screen ya. Sebentar, belum muncul. Oh, muncul ya. Ah, oke. Semuanya ini udah kelihatan yang saya share. Sudah. Sudah Kang. Oke, saya lanjut ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang apa sih itu JWT dan saya itu akan menjelaskan lebih dalam tentang kemampuan yang disediakan sama JWT ini, termasuk cara penggunaan dan batasan-batasannya. Kemudian elemen-elemen yang dimiliki JWT ini ada apa aja sih? Kemudian di sini ada standar-standar yang serupa dengan JWT, namun mungkin beda-beda kegunaannya. Dan nanti juga akan dijelaskan tentang kasus penggunaan untuk keperluan selain autentikasi dan otorisasi. Oke, jadi JWT ini adalah singkatan, kepanjangannya adalah JSON Web Token. Apa itu JSON Web Token? Jadi dia itu adalah sebuah format yang terstandarisasi dalam bentuk token. Jadi arti dari token sendiri itu dia adalah bisa dibilang string atau sebuah teks yang mengandung arti khusus yang fungsinya itu untuk merepresentasikan sesuatu. Jadi kalau contoh di dunia nyatanya kayak token listrik ya, buat isi pulsa listrik. Jadi dia itu merepresentasikan pembelian dari subscription listrik gitu. Nah, kemudian untuk JSON Web Token ini merepresentasikan apa dan fungsinya untuk apa? Jadi dia itu fungsinya untuk mengirimkan data dengan definisi khusus
yang akan menjadi identitas suatu entitas gitu. Fungsi dan datanya itu dia berbasis JSON. Itulah kenapa dinamakan JSON Web Token. Nah, yang menjadi pembeda antara JSON biasa dan JWT itu, JWT ini sifatnya secure, artinya data yang dicantumkan di dalam JWT itu bisa dipastikan keabsahannya. Itulah kenapa JWT ini digunakan untuk eh, kegunaan-kegunaan yang berbasis autentikasi atau autentikasi, karena autentikasi dan otorisasi sendiri itu membutuhkan keaslian data gitu. Nah, kemudian untuk JWT ini juga memiliki sifat-sifat khusus yang dia itu sangat cocok untuk digunakan. Ada JWT. Di sini bisa dilihat di sebelah kiri ada beberapa warna. Itu adalah bagian-bagian yang ada di headers. Yang warna biru itu ada signature. Nah, setiap bagian-bagian ini di dalam JWT, dia itu dipisahkan dengan sebuah titik. Dan seharusnya ini kalau misalnya data aslinya, dia itu nggak ada enternya ya, nggak ada new line-nya. Cuman karena ini biar kelihatan jelas gitu, jadi dikasih new line. Nah, kemudian untuk data ini, dia itu dituliskan dengan encoding base 64. Fungsinya apa? Karena ini tuh peruntukannya untuk digunakan di environment berbasis web, jadi menggunakan base 64 agar ketika transmisi data itu nggak banyak error di URL, kita kadang harus nge-escape ya, dan kalau lupa nge-escape itu suka, suka muncul error gitu. Nah, jadi di sini pakai base 64 URL save. Nah, di sini saya bakal ngejelasin tentang masing-masing bagiannya. Pertama, untuk header, informasi berupa algoritma yang digunakan dan tipe dari tokennya itu sendiri, dia jenis token apa. Nah, untuk contoh yang di sebelah kiri ini, sebenarnya isinya adalah seperti ini. Jadi dia ada properti namanya ALG yang menjelaskan algoritmanya. Di sini algoritma yang dipakai ES256, artinya dia pakai elliptic curve untuk algoritmanya, yang size-nya 256 bit. Kemudian tipenya adalah JWT. Untuk tipenya sendiri, karena kita ini pakai JWT, dia sebenarnya nggak ada value lain selain JWT. Tapi kalau untuk algoritma, dia ada beberapa value lain. Ada banyak sih, yang nanti mungkin bisa disampaikan di section berikutnya gitu. Nah, kemudian di sini ada bagian payload. Payload ini fungsinya yaitu isi utama dari si tokennya. Dan untuk isi dari si tokennya ini, untuk standar JWT, dia ada beberapa field yang memang sudah ditentukan oleh standarnya. Contohnya dia ada issuer. Issuer itu menjelaskan siapa yang membuat token ini. Kemudian di sini ada subject yang menandakan token ini dibuat untuk siapa. Dan di sini ada audience yang menunjukkan token ini boleh digunakan oleh siapa. Saya asumsikan, saya analogikan di sini tuh kasih contoh kita login menggunakan Google ya untuk login ke Figma misalnya. Jadi kalau misalnya contohnya seperti itu, Google itu adalah issuer karena ketika kita login yang membuat token adalah Google. Dan subjeknya itu adalah saya karena saya yang melakukan login. Kemudian untuk audiensnya, dia adalah Figma karena menandakan bahwa token itu hanya bisa dipakai untuk Figma. Kenapa perlu ada audience? Karena seperti yang kita tahu ya, login Google itu kan bukan bisa dipakai di Figma aja, bisa dipakai di Google-nya sendiri, bisa dipakai di aplikasi-aplikasi lain. Nah, jadi ini tuh untuk membatasi token mana aja yang bisa dipakai di scope mana gitu. Nah, kemudian untuk field lain yang ada di standar JWT itu terkait definisi waktu. Definisi waktu ini menjelaskan kapan tokennya itu valid. Dan untuk definisi waktu ini ada 3 field yang memungkinkan. Ada IAT. IAT itu adalah issued at, jadi kapan tokennya dibuat. Kemudian ada EXP, dia itu artinya expire, jadi kapan tokennya itu kadaluarsa. Kemudian ada NBF atau not before.
Jadi menandakan kalau token ini nggak boleh dipakai sebelum tanggal yang tercantum. Nah, terus di sini juga ada field ID. Field ID ini dia menandakan eh, ID untuk tokennya untuk membedakan dari token yang lain. Fungsinya adalah untuk manajemen session sebenarnya. Nah, kemudian selain dari yang field-field tersebut juga, di JWT ini kita bisa mencantumkan metadata. Jadi metadata ini fungsinya kalau kita mau masukin data-data selain yang di atas. Contohnya kayak username, email gitu, yang diperlukan di aplikasi. Nah, di sini untuk data yang di sebelah kiri, contoh isinya seperti ini. Dia ada sub, ISS, IAT, GTI, dan out. Untuk subjek, saya contohkan pakai email. Kemudian untuk issuer, ini isinya sebenarnya bebas, nggak ada batasan. Tapi di sini saya contohkan P79 SSO. Artinya yang ngebuat tokennya adalah SSO dari aplikasi di 79 gitu contohnya. Kemudian ada issued at. Dia issued at itu isinya adalah epoch seconds. Bentuknya long. Kemudian GTI, dia ID-nya. Isinya juga bebas, nggak ada batasan. Sama di sini ada audience. Audience isinya juga kurang lebih kayak issuer. Dan nggak ada batasan juga. Itu bisa bebas segimana maunya aja. Nah, sama di sini mungkin perlu diperhatikan untuk header dan payload ini, dia itu hanya di-encode, bukan di-encrypt. Artinya, untuk data-data itu, dia itu bisa dibaca dan dimodifikasi oleh siapa aja. Jadi, kita itu harus hati-hati ketika memasukkan data ke token JWT-nya. Jangan sampai kita memasukkan data yang sifatnya itu privat. Contoh kayak nama orang tua gitu ya, atau alamat, atau tempat tanggal lahir, atau nomor telepon. Karena data-data yang tadi di slide sebelumnya, dia itu hanya diganti encodingnya jadi base 64 aja gitu. Seandaikan eh, apa namanya? Seandaikan token ini dia diakses sama orang lain, orang itu bisa dengan gampang gitu di copy aja, terus di paste ke tools yang ada online bisa ngelihat isinya. Nah, karena hal itu juga, jadi di JWT itu ditambah pengamanan tambahan untuk menjaga integritas data, yaitu section ketiga yang warna biru. Dia namanya signatur. Signatur ini isinya adalah hash dari datanya. Hash data ini dia isinya header ditambah titik, ditambah payload, kemudian di hash menggunakan algoritma yang kita pilih, seperti yang didefinisikan di headers, menggunakan key yang sudah kita buat. Key-nya itu dia ada dua macam, ada yang simetrik sama asimetrik. Bedanya yang simetrik sama asimetrik, dia dari penggunaan key-nya aja sih. Kalau yang simetrik dia cuma satu key, sifatnya kayak password. Kalau yang asimetrik dia jadi ada dua key, ada yang public sama private. Nah, itu mungkin nanti bakal dijelaskan di fase-fase berikutnya. Nah, di sini fungsi signatur itu seperti yang tadi dijelaskan, jadi dia untuk menjaga keabsahan data. Jadi jadi kalau misalnya ada perubahan data di bagian header atau di payload, section yang biru ini nanti dia bakal berubah. Contohnya kalau datanya seperti yang di kanan ini, dia yang biru isinya seperti itu. Kemudian kalau datanya diubah, dia yang birunya juga berubah gitu. Bahkan kalau kita ngerubahnya sedikit juga, misalnya cuma ngeubah role gitu ya dari admin jadi customer, si signatur ini dia berubahnya itu drastis gitu, bukan sedikit-sedikit. Kan bisa dilihat di sini kalau yang hijau dia berubahnya dikit ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang biru ini dia berubahnya langsung banyak. Nah, efek itu sebenarnya bukan bug ya, emang fitur gitu. Disebutnya adalah avalanche effect. Jadi avalanche effect ini fungsinya biar signatur ini nggak bisa ditebak-tebak sama orang. Artinya untuk membuat signatur ini benar-benar harus dari sisi server, nggak bisa dari sisi klien. Jadi kalau misalnya nih dari sisi klien ada yang mau iseng melakukan perubahan tapi dia nggak punya key-nya. Contoh, eh, ini dari sisi klien ya, role-nya sama dia mau diubah-ubah nih jadi admin, biar dia bisa nge-bypass sistem. Nah, untuk payloadnya sendiri dia bisa gampang sih, tinggal diubah aja ke base 64 gitu ya dari body yang tadi yang ini,
Tapi karena dia nggak punya key-nya, jadi dia signaturnya itu masih pakai signatur yang lama, atau bisa juga pakai signatur baru, cuman signatur barunya itu nggak sesuai. Dan karena nggak sesuai, ketika divalidasi nanti, JWT-nya itu akan menghasilkan error. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi di situ eh, posisi keamanan data dari si JWT-nya itu. Jadi JWT ini untuk ngevalidasi sebenarnya ya, bukan untuk melindungi data biar nggak bocor ke orang, tapi untuk memastikan datanya itu nggak ada perubahan dari yang dikasih dari server ke klien gitu. Nah, tapi untuk menghindari beberapa kebocoran security juga, jadi di sini saya cantumkan juga ada beberapa konsiderasi implementasi security-nya. Jadi pertama, eh, untuk key yang dipakai untuk signing atau encryption itu harus dijaga dengan baik. Cara menjaganya seperti apa? Kita harus mengelola si key-nya itu jangan sampai bocor ke klien kalau misalnya bukan keperluannya. Tadi kan sempat dijelaskan ya, untuk key-nya itu ada dua macam, ada yang simetrik sama asimetrik. Kalau yang simetrik dia seharusnya nggak boleh bocor sama sekali ke klien. Tapi kalau untuk yang asimetrik, untuk yang public dia boleh dikasih ke klien, tapi untuk yang private dia nggak boleh. Kemudian untuk proteksi ini juga bisa diimplementasi dengan rolling key. Artinya rolling key itu key-nya di-generate setiap beberapa waktu sekali atau setiap event-event tertentu. Jadi kalau misalnya gitu ya key-nya bocor, dia bocornya pun nggak akan lama karena udah keburu keganti. Nah, kemudian yang kedua dipreferensikan untuk menggunakan asymmetric algorithm. Karena kalau misalnya kita pakai simetrik, dia kan key-nya cuma satu ya, kemungkinan bocornya itu lebih tinggi gitu. Kalau pakai asimetrik karena dia pakai dua, udah pasti paling yang publiknya aja yang kirim ke klien. Nah, kemudian untuk yang ketiga, untuk data-data yang berhubungan dengan autentikasi, itu selalu pakai JWT-nya, jangan dikeluarin. Kayak misal implementasi di aplikasi web. Saya sering melihat juga ya, data-data yang berhubungan sama user, hak akses, atau role, atau apa, itu disimpannya di local storage dan jadi plain text. Nah, itu tuh eh, kalau bisa dihindari gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngebaca hal-hal yang kayak gitu, kita baca langsung dari si JWT-nya. Dan baca langsung dari si JWT-nya itu pun kita harus mengimplementasikan fase verifikasi. Jadi ketika kita ngebaca, verifikasi dulu apakah si signaturnya itu sesuai dengan data yang ada di dalamnya. Karena kalau misalnya kita cuma baca datanya aja tanpa memverifikasi signaturnya, itu bisa jadi tetap apa ya, bisa ke bypass gitu. Karena kita kan nggak tahu datanya udah diubah apa belum sih gitu, kalau belum dicek. Nah, kemudian di sini ada juga penggunaan manajemen sesi yang betul gitu. Jadi manajemen sesi yang betul itu contohnya menggunakan yang tadi ya, yang time definition, kapan waktu pada luar si tokennya, biar tokennya itu nggak bisa dipakai terus-menerus. Jadi misal token itu cuma bisa dipakai 1 menit atau 1 jam gitu. Jadi seandainya tokennya nggak sengaja bocor nih, dia cuma bisa dipakai untuk ngeacak-acak server tuh nggak lebih dari waktu itu gitu. Terus kasih ID token, fungsinya ID token itu jadi nanti kita bisa nandain nih kalau ada akses ke server yang sifatnya aneh, dia dari token yang mana. Nah, nanti token yang itu bisa diblokir di sisi server gitu. Terus untuk perlindungan yang selanjutnya, kita definisikan juga hak akses secara eksplisit. Artinya, ketika kita ngebuat token, hak akses itu harus kita definisikan juga menjadi data di dalam tokennya. Jadi untuk token itu kan kita bisa pakai metadata tadi ya, datanya bisa apa aja masuk ke situ gitu bebas. Nah, di situ kita definisikan juga misalnya role user ini apa sih, terus eh, kegunaan tokennya dia bisa dipakai buat apa aja, boleh ngeakses menu apa aja, karena bisa jadi dia itu tokennya dipakai untuk keperluan yang nggak seharusnya. Contoh kayak yang kasus Google tadi ya, jadi dia bisa dipakai di Figma, bisa dipakai di aplikasi lain, bisa dipakai di aplikasi lain. Kalau misalnya nggak didefinisikan hak aksesnya,
cuman usernya aja gitu ya. Nanti misal dia pakai Figma, nggak taunya Figma dia bisa ngebuka email gitu kan, buat apa Figma ngebuka email? Nggak ada gunanya gitu. Contohnya kayak gitu. Itu mending kalau cuma email. Kalau misalnya ada hal sensitif lain, itu bisa lebih bahaya. Nah, jadi gambaran singkat terkait JWT seperti itu. Dan utamanya JWT ini dia adalah token yang terstandarisasi yang fungsinya khusus untuk autentikasi. Untuk JWT sendiri ini standarnya itu didefinisikan di RFC 7519. Jadi nanti rekan-rekan kalau misalnya ada yang mau baca terkait JWT lebih lanjut ya, bisa dibuka aja RFC 7519. Nah, tapi untuk JWT ini sebenarnya dia itu hanya turunan dari algoritma-algoritma lain. Maksudnya dari standarisasi lain gitu. Nah, JWT ini dia turunan dari JWS. JWS itu adalah JSON Web Signing. Jadi perbedaan antara JWT dan JWS terkait di data payload-nya aja. Tadi kan disebutkan di sebelumnya ya. Untuk yang JWT dia payload-nya ada beberapa field yang udah didefinisikan. Nah, kalau untuk JWS sendiri, dia itu isinya bebas, bisa apa aja. Bahkan string biasa pun tanpa bentuk objek JSON, itu bisa. Tapi untuk isi datanya, itu kurang lebih sama. Nah, kemudian untuk yang masih satu keluarga dengan JWS dan JWT ini juga masih ada beberapa. Di sana ada JWE, JWK, dan JWA yang masing-masing itu punya fungsi tersendiri. Contohnya JWE, JSON Web Encryption, dia fungsinya untuk mengenkripsi data. Nah, untuk yang satu ini, dia baru bisa ngelindungi data biar nggak kebaca secara sembarang sama orang. Jadi datanya itu istilahnya dikunci lah gitu, biar nggak bisa dibaca. Kemudian sini ada JWK, JSON Web Key, fungsinya itu untuk sharing istilahnya password antara satu instansi ke instansi lain. Dan di sini ada JWA atau JSON Web Algorithm. Kalau JSON Web Algorithm ini dia fungsinya untuk ini sih, untuk mendefinisikan algoritma apa aja yang bisa dipakai di standar-standar yang sebelumnya, yaitu JWK, JWE, JWS, dan JWT. Nah, semua standar-standar ini dia itu dikelompokkan eh, dan disebutnya itu namanya JOSE. Nah, JOSE itu apa? Eh, bukan JOSE ini ya. JOSE itu adalah JSON Object Signing dan Encryption. Jadi JSON Object Signing Encryption itu adalah standar fungsi yang udah sepaket itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum yang berhubungan sama hashing dan enkripsi di web dan keperluan pengiriman data yang sifatnya itu secure. Jadi kalau misalnya nih kita implementasi aplikasi web, kemudian ada kebutuhan untuk pengamanan data, terutama yang sifatnya itu untuk dikirim bukan disimpan. Nah itu bisa ikuti standar-standar yang ada di JOSE ini, yaitu JWT, JWK, JWE, JWS, dan JWA. Nah, sekarang kita masuk dulu ke JWA karena bahasan yang JWA itu sedikit. Untuk JWA itu di sini dia ada eh, mendefinisikan terkait algoritma kriptografi untuk JWK, termasuk yang penggunaan elliptic curve, RSA, atau symmetric key. Untuk yang elliptic curve sama RSA itu untuk yang asimetrik ya. Nah, terus di JWA juga dia ada definisi terkait parameter-parameter yang perlu dicantumkan di JWK bergantung sama apa namanya algoritma yang dia pakai. Kemudian di sini juga ada algoritma yang bisa digunakan untuk enkripsi konten. Ada juga definisi algoritma yang bisa digunakan untuk key management dan ada juga algoritma yang bisa digunakan untuk signatures dan mark. Nah, jadi kalau di JSON Web Algorithm ini dia nggak ada apa ya, nggak ada implementasi, tapi dia cuman ngasih tahu apa aja sih yang bisa dipakai untuk standar-standar yang udah didefinisi, yang udah disebutkan tadi di belakang gitu. Nah, kemudian ada juga standar JWK, JSON Web Key. Nah, untuk JSON Web Key ini dia fungsi utamanya itu untuk sharing password.
antar aplikasi gitu. Jadi contoh antar backend sama antar frontend. Nah, kalau misalnya standar lama, sharing password itu atau sharing key itu dia bentukannya kayak gini. Ini tuh namanya key X509 formatnya. Jadi kalau X509 ini dia bentuknya plain text, ada kayak semacam separatornya gitu, begin private key and private key, begin public key and public key, dan untuk encodingnya sebenarnya sama, base 64, tapi dia key-nya key plain tanpa ngasih tahu dia itu algoritma apa sih gitu. Jadi untuk implementasi untuk standar ini, untuk format ini dia masih ada kekurangan. Kekurangannya itu kita nggak tahu algoritmanya yang dipakai apa. Terus di dalamnya itu nggak ada key gitu ya, yang built-in. Jadi kita nggak bisa mengidentifikasi ini tuh key yang dipakai buat apa sih gitu, key yang dipakai di aplikasi mana. Dan di sini juga nggak ketahuan fungsi key ini tuh untuk apa. Karena sebenarnya key ini tuh dia ada macam-macam jenisnya. Jadi ada yang khusus untuk encrypt, ada yang khusus untuk signing, dan itu nggak bisa dipakai berbarengan gitu. Nah, jadi kalau misalnya pakai X509 ini, masih banyak kekurangannya. Itulah kenapa ada implementasi JWK. Untuk JWK ini, dia bentuknya JSON, dan untuk yang key-key tadi itu, dia langsung bersatu di satu data gitu. Di sini bisa dilihat untuk yang private key-nya itu, dia field-nya D, dan untuk yang public key-nya dia ada X sama Y. Nah, sama di sini juga ada tambahan-tambahan kayak KTY, use, CRV, KID, sama ALT. Jadi kelebihannya menggunakan format JWK ini, kita bisa nge-share dengan mudah untuk dua jenis key tadi. Untuk yang private sama public, nggak dipisah-pisah gitu, dia cuma satu data gini aja. Terus untuk key-nya sendiri juga bisa kita identifikasi nih, pakai yang field KID, key ID. Terus untuk algoritma juga kita bisa tahu dia pakai algoritma apa. Di sini bisa dilihat yang ALG sama CRV. Untuk algoritmanya dia pakai ES256, dan jenis curve-nya dia pakai yang P256. Kemudian di sini untuk penggunaan key-nya juga bisa dilihat di yang KTY sama use. Key type-nya dia elliptic curve, sama usage-nya dia SIG. SIG itu artinya untuk signatur aja. Artinya key yang dikirim ini dia nggak bisa dipakai untuk enkripsi, khusus untuk signatur aja gitu. Nah, untuk field-field yang dicantumkan di JWK ini sebenarnya basicnya kayak gini ya. Dia ada key type. Key type-nya itu dia ada 4 tipe: RSA, elliptic curve, octal, sama OKP. Untuk yang octal, dia untuk yang symmetric, dan untuk yang sisanya itu untuk yang asimetrik. Terus untuk usage type, dia field-nya bisa use atau key ops, dan isi yang memungkinkan untuk usage-nya itu ada sekian gitu ya. Ada sign, kalau sign dia fungsinya untuk signatur. Verify, dia verify itu untuk ngevalidasi aja, ngevalidasi si token tadi. Kemudian ada encrypt, encrypt itu dia untuk ngekunci, decrypt untuk ngebuka kunci. Terus ada wrap key sama unwrap key, dia fungsinya untuk ngekunci password, khusus untuk password ya, bukan data. Wrap key sama unwrap key. Sama di sini ada deriv key sama deriv bits. Kalau untuk dua ini dia untuk membuat key baru dari private key yang udah kita punya. Nah, terus di sini ada field key ID juga yang untuk menentukan dia itu ID yang mana. Sama ada algoritma. Kalau untuk algoritmnya dia agak banyak, jadi di sini nggak dicantumkan gitu. Nah, lanjut ke JWS. Untuk JWS sendiri, karena tadi JWS itu sebenarnya parent untuk JWT ya, jadi di sini nggak akan dijelasin banyak, cuman ngejelasin perbedaannya aja. Nah, untuk si JSON Web Signatures ini, dia standarnya lebih bisa dibilang fleksibel gitu dibandingkan JWT, nggak ada batasan-batasannya. Cuman dia ada satu perbedaan yang paling signifikannya itu di bagian data. Jadi kalau untuk yang dipakai di JWT tadi, dia itu jenis serialization yang compact dari JWS. Serialization compact itu jadi dia string yang inline.
nggak ada struktur apa-apa lagi di dalamnya gitu, cuma dipisahin sama titik aja. Tapi ada serialization yang format lain juga yang bentuknya JSON kalau JWS. Nah, eh, perbedaannya kayak gini sih kurang lebih. Jadi kalau misalnya yang JSON, dia kayak objek JSON biasa. Ah, untuk yang field-field yang di sebelah kiri itu udah saya petakan ya ke sebelah kanan. Jadi yang warna hijau dia untuk payloadnya, yang warna merah dia headernya, yang warna biru dia signaturnya. Nah, paling perbedaannya itu untuk headernya. Jadi kalau di yang compact itu dia headernya cuma ada satu jenis tuh, yang merah aja. Kalau yang JSON dia ada dua jenis headernya. Jadi ada header yang protected sama header yang biasa. Bedanya header protected sama header biasa itu, header protected di-include juga jadi signatur, tapi header biasa dia cuman sebagai informasi tambahan aja gitu, nggak ikut ke signatur. Artinya, kalau misalnya kita ubah-ubah nih si header protected-nya, misalnya hapus satu huruf, nah itu si signatur bakal invalid. Tapi kalau misalnya kita cuman mengubah header biasa yang nggak protected, itu nggak kenapa-napa, nggak akan ngaruh ke signatur gitu. Bedanya cuma dari itu aja sih. Sama mungkin untuk yang format serialization JSON, dia ada kelebihan. Jadi untuk signaturnya dia bisa langsung banyak karena di sini bisa dilihat ya, dia bentuknya array. Jadi satu payload dia bisa ditargetkan langsung untuk beberapa sistem sekaligus gitu. Jadi di sini bisa banyak, ada signatur satu, misalnya signatur dua, signatur tiga, dan seterusnya. Walaupun sebenarnya saya belum pernah nemu kasus penggunaan kayak gitu, tapi setidaknya dia bisa kayak gitu. Nah, sekarang karena udah teorinya, saya coba contohkan ya gimana dipakai di aplikasi nih untuk JWT itu. Hmm. Nah, ini saya coba contohkannya di aplikasi BE aja ya, karena tadi FE-nya nggak sempat bikin. Nah, di sini di aplikasi BE saya contohkan kasusnya adalah user customer yang dia itu punya dua level. Jadi untuk customernya itu dia ada yang biasa dan ada yang VIP. Nah, untuk user yang biasa, dia itu cuman bisa ngeakses API yang namanya shop. Tapi untuk yang role-nya VIP, dia bisa ngeakses API shop dan API voucher untuk claim juga gitu. Nah, di sini untuk usernya, sementara saya hardcode ya, di sini ada grants. Grants itu dia hak aksesnya apa? Ada role customer sama role VIP untuk user satu, dan untuk user dua dia cuma role customer aja gitu. Kemudian di sini udah dipasang juga autentikasinya di AuthGuard ini. Jadi di AuthGuard ini nanti bakal ada pengecekan terhadap hak akses yang diberikan tadi di field grants. Kemudian nanti akan dipetakan bersesuaian sama hak akses yang kita perbolehkan di controller ini. Jadi di controller ini saya definisikannya ada permit. Permit itu artinya boleh diakses sama siapa aja sih gitu. Dan sebenarnya satu lagi ada forbid, cuman karena kasusnya belum diimplementasi untuk yang forbid, jadi siapa aja yang dilarang itu mungkin hari ini belum bisa dicontohkan ya. Nah, kita coba running dulu. Oh ya, ini kalau ada yang mau belajar, ini nama frameworknya Net.js ya, Nest.js. Dia berbasis JavaScript, lumayan agak enak untuk development. Nah, di sini kita coba autentikasi dulu. Oh, sebentar, tanpa autentikasi dulu. Ketika tanpa autentikasi, uh, untuk API tadi, aduh, halaman.
Untuk API tadi, dia bakal aku blokir gitu ya, dengan kembalian 401 unauthorized. Hmm. Nah, kemudian sekarang kita coba login. Untuk loginnya sendiri, dia nanti bakal masuk ke controller login ini, dan dia masuk ke service sign in. Untuk di service sign in ini, nanti bakal dibuat token JWT-nya, dan isi dari token JWT-nya itu kita yang minimum ya, jadi cuma ada sub, username, sama grants-nya aja. Jadi sub ini yang tadi, dia tokennya itu untuk siapa, ini username cuma untuk mendefinisiin aja secara sistem gitu. Dan di sini ada grants, hak aksesnya apa aja. Jadi untuk si JWT ini sebenarnya untuk field-field yang tadi udah dijelaskan itu tuh nggak harus ada semua, kecuali yang sub, karena sub ini menandakan tokennya itu untuk siapa gitu. Yang sisanya itu opsional. Nah, kita coba login. Pertama sebagai user 1. Nah, untuk user 1 ini dia role-nya itu eh, customer VIP ya. Jadi seharusnya dia bisa mengakses controller yang shop sama controller yang voucher claim. Di sini bisa dicek. Kirim sebagai bearer token. Tokennya. Nah, dia berhasil. Untuk yang voucher claim juga, bearer token. Dia berhasil. Nah, sama untuk mencontohkan juga, jadi di sini eh, untuk si tokennya sendiri, dia itu nggak di-encrypt ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngebaca nih isi dari tokennya itu apa, bisa kita copy aja kayak gini. Terus misalnya pakai tools online ya, kayak Base64 Decoder gitu. Nah, ini isi dari headernya kayak gini. Algoritmanya pakai HS256, tipenya JWT. Terus untuk payloadnya, dia isinya eh, ada sub, username, sama grants. Sesuai yang kita definisikan tadi. Yang ada di controller login. Nah, ini payloadnya sub, username, sama grants. Sama di sini mungkin ditambah ada issue add-nya, kapan tokennya dibuat gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya orang mau ubah-ubah pun, dia bisa aja kayak gini. Misal nih, eh, mau diubah username-nya jadi user 3. Bisa aja di kayak giniin. Bisa langsung pakai gitu. Tapi karena dia ada signatur, jadi dia bakal invalid, bakal ditolak. Nah, ini mau dicontohin, kita login pakai user 2. Untuk user 2 ini, dia kan eh, customer biasa ya, bukan VIP. Contohnya gini. Login. Nah, si token ini harusnya dia bisa dipakai untuk API yang shop. Tapi ketika dia dipakai untuk API yang voucher, dia bakal kembaliannya 401 gitu, unauthorized, karena dia nggak punya grants yang seharusnya. Nah, ini kita bakal lihat isinya apa. Nah, ini diingat-ingat ya, ini untuk yang user 1 dia grants-nya ada role titik dua customer sama role titik dua VIP. Tapi untuk yang si user 1, yang user 2 ini, dia cuma ada role customer aja nih. Jadi ketika dia ngeakses controller yang diperbolehkannya khusus untuk role VIP, dia gagal. Nah, mungkin bisa jadi dia orangnya ngide gitu ya. Diedit lah. Ini ditambah role titik dua VIP gitu. Usernya masih sama, subnya masih sama, issue add masih sama. Dengan harapan dia bisa ngeakses lagi.
si API voucher. Nah, tapi karena signaturnya nggak diubah, salah. Nah, karena signaturnya nggak diubah, dia sebenarnya masih sama aja tuh, jadinya unauthorized. Bahkan kalau misalnya udah diubah-ubah kayak gitu, di yang seharusnya dia bisa akses pun, malah jadi nggak bisa juga gitu. Karena tokennya ini udah bener-bener jadi invalid, udah nggak bisa dipakai lagi. Kecuali si datanya dibalikin lagi ke data yang seharusnya. Dan cara ngebalikinnya gimana, tentu bukan di encode kayak tadi ya, caranya login lagi gitu. Nah, dari hal-hal kayak gitu juga itu sebenarnya bisa dijadiin untuk proteksi dari sisi aplikasi. Misal nih, kalau di tokennya kita kasih ID, misal ada ID-nya berapa, terus dia pakai berkali-kali dengan signatur yang salah. Nah, nanti ID itu sama user itu diblokir gitu. Contoh kayak gitu. Karena kan untuk si payloadnya mah masih bisa kebaca ya, cuman nggak bisa dipakai untuk verifikasi doang gitu. Jadi kalau misalnya nih si user 2 terus-terusan aja ngirim, dia nanti bakal diblokir otomatis sama aplikasi atau gimana lah gitu. Itu sistemnya, sistem custom, bukan suatu standar. Nah, jadi untuk JWS sama JWT kurang lebih kayak gitu. Fungsinya dua itu sama, JWS dan JWT itu untuk signatur aja, untuk memastikan keabsahan data. Tapi bedanya untuk JWT dia ada field-field khusus yang udah didefinisikan untuk keperluan autentikasi gitu. Nah, balik lagi ke presentasi yang tadi. Mana? Hmm, Nah, yang standar terakhir itu ada JSON Web Encryption. Nah, untuk JSON Web Encryption ini dia jauh lebih advance daripada yang signatur. Jadi dia selain memastikan keabsahan data, dia juga bisa mengunci datanya biar nggak bisa dibaca asal. Jadi kita perlu punya kuncinya dulu nih biar bisa ngebaca. Nah, tapi karena JSON Web Encryption ini bahasannya lumayan panjang ya, jadi kita langsung ke praktek aja. Tapi untuk prakteknya mungkin kita sampaikannya di sesi selanjutnya ya kalau ada waktu lagi. Karena untuk JWE ini kayaknya nggak cukup untuk dijelasin di sekitar 15 menit lagi gitu. Jadi kalau dari saya untuk materi hari ini cukup, sudah enough. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Teh Muti. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga. Oke, seru sekali ya Kakak. Terus tadi juga Kang Septi sempat spill kalau misalnya akan ada, bukan akan ada sih, maksudnya ada satu materi lagi yang mungkin hanya bisa dijelaskan di next session ya Kang, karena waktunya nggak cukup. Oke, waduh, padahal udah antusias. Siap Kang Rui, kalau misalnya memang teman-teman antusias, nanti ya Kang Teteh bisa isi di form kehadiran kalau misalnya memang minggu depan mau ada, minggu depan atau 2 minggu lagi dilanjutkan dengan sesi Kang Safety. Nggak apa-apa ya Kang Safety ya kalau ada yang request untuk selanjutnya. Apa saya? Oke, jadi part 1 dan part 2 ya. Silakan Kang Teteh kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau misalnya di kolom chat sambil aku bacain apa aja yang ada di kolom chat kita. Wow, terima kasih Encep, kata Kang Ikiu. Terus puluhan part pun siap, kata Kang Basri. Kang Rui mau jadi DevOps, kata Kang Rudi. Asal gaji 3 kali lipat, guys. Semoga rezekinya berlimpah ya semuanya, Kang Teteh. Tiba Amin. ingin jadi PE lagi, cenah. 4 kali lipat, sok Malah 10 kali ngomongin. lipat ya. Oke, boleh silakan yang mau bertanya, Kang Teteh. Di sini juga ada tim dari PKL ya, PKL SMK 4 Bandung dan Politeknik Pajajaran. Terus juga untuk Kang Teteh,
Yang dari Digital Bootcamp juga ada yang lagi on job training. Selamat bergabung, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat juga. Yang lagi bootcamp intensif juga ada. Silahkan akang-akang, teteh-teteh yang mau bertanya. Kita malam ini kehadiran 40 orangan ya di sini. Silahkan, mangga kalau ada yang mau tanya. Jangan malu-malu, kalau malu boleh di kolom chat. Mangga, atau mungkin dari Kang Sefti ada yang mau ditambahin, atau mau bertanya mungkin ke salah satu peserta untuk mengkonfirmasi gitu. Sesuatu diperbolehkan, Kang. Silakan. Hmm, kalau nanya nggak dulu lagi. Kasihan. Aduh, ini materinya juga materi berat deh. Materi Pasti berat. masih pada bingung ya. Mungkin mau ada part selanjutnya ya. Boleh kasih jempolnya kali kalau yang mau ada part selanjutnya di reaction. Gasin. Wow, satu jempol, dua jempol, tiga jempol, empat jempol, 10 jempol kita adain sesi selanjutnya ya. Kita kayak live Wih, TikTok. asik. Yang kasih mawar yuk, satu mawar. Nih, dari Kang Ilham Syahru. Kalau misal ada perubahan di role user atau perubahan password misalnya, itu kan token yang lama harus dibikin invalid ya. Gimana caranya kira-kira biar nggak token lama bisa dipakai lagi? Oke. Untuk token lama biar nggak bisa dipakai lagi, itu bisa manfaatin field yang tadi ya, yang aduh lupa lagi namanya. Pokoknya yang ID dari si JWT tokennya. Jadi kan ID itu dia harusnya setiap kita ngebuat token itu dia berubah-ubah. Nah, kemudian si ID itu nanti kita simpen disimpannya di BE, bisa di database, bisa in memory, bisa apa gitu bentukannya. Jadi ketika si tokennya itu dibuat, si ID-nya itu kita simpan juga. Nah, nanti ketika si token itu dipakai di BE, kita pastikan ke database-nya apakah si token ID itu masih bisa dipakai atau enggak. Jadi nanti di si database-nya itu bakal ada kayak status lah, aktif atau non-aktifnya gitu, aktif true misalnya ya, atau aktif false. Kalau aktif true, jadi dia bisa dipakai lagi. Tapi kalau misalnya aktifnya false nggak bisa dipakai lagi. Nah itu bisa manfaatin si ID-nya aja sih harusnya. Tapi jadi ada tambahan gitu di BE-nya, ada session management. Oke, mungkin itu jawabannya Kang Ilham Syahru. Apakah sudah cukup, Kang? Oke, mungkin sambil dilanjut ya, Kang. Ini dari Kang Iko. Kebetulan ini direct message-nya ke saya. Teh nitip pertanyaan. Tadi sempat ketinggalan juga dan sepertinya agak melenceng dari pembahasan pokok. Pertanyaannya, lebih secure mana token itu disimpan di barrier token atau di hidden response? Terima kasih. Bearer token atau hidden response. Sebenarnya itu sama-sama aja sih, karena untuk bearer token pun dia disimpannya di header kalau secara HTTP ya. Jadi untuk bearer token itu dia nama headernya authorization. Dan kalau di header response mungkin jadi cookie atau gimana ya. Jadi sebenarnya sifatnya kurang lebih sama sih dari segi keamanan gitu. Ketika bocor pun bisa bocor kalau misalnya pakai HTTP, nggak pakai HTTPS gitu. Tapi kalau misalnya bocor pun itu relate ke materi yang tadi disampaikan. Jadi untuk token-token itu bisa diamankan dengan cara-cara, contohnya key management, terus data-datanya didefinisikan hak aksesnya, terus waktu aksesnya dibatasi biar nggak selamanya bisa dipakai, yang kayak gitu-gitu. Jadi dari segi keamanan sama aja sih. Asalkan kalau mau dihindari ya, jangan sampai si JWT ini dipakai di URL. Kalau URL baru itu bener-bener nggak aman gitu. Karena URL mah bisa dibaca sama siapa aja. Gitu. Oke, seperti itu, Kang Iko. Oh, oke, siap nuhun Kak Safety. Oke, untuk Sih. selanjutnya, nih Kang Irham Syahru menanggapi lagi. Mungkin nanti udah ini ada satu pertanyaan juga dari talent yang lain, dari Kang Atri. Mohon menunggu Kang sebentar karena ini ada tanggapan. Kalau misal disimpan di DB, berarti jadinya tiap validasi token harus akses DB ya? Iya, betul. Itulah kenapa kalau untuk session management DBI-nya
bukan DB yang SQL biasanya. Jadi DB yang sifatnya kayak caching gitu, kayak Redis atau yang in memory kayak H2. Jadi dia aksesnya lebih cepat gitu. Nggak akan selama kayak nge-query dari SQL. Gitu. Oke, mungkin itu Kang Ilham Syahrul, mangga apakah ada tanggapan kembali atau sudah cukup? Oke, thank you, kata Kang Ilham Syahrulnya ya. Oke, untuk nextnya dari Kang Atri, mau nanya juga Kang, akhir-akhir ini saya lagi belajar BE pakai Java, namun tokennya saya generate UUID. Pertanyaannya, apakah GWT bisa diterapkan ke Java ya Kang? Oke. Nah, untuk JWT ini sebenarnya ini bisa dibilang standar global ya. Di program apapun harusnya dia bisa implementasi JWT ini. Dan bahkan kalau misalnya kita mau cari nih library-nya yang udah jadi, bisa coba aja dicari di sini. Ntar saya share link-nya ya. Di sini mana nih? Di sini di jwt.io. Di situ ada library-library yang untuk Java, untuk Node, Python dan sebagainya gitu. Dan ini kalau Java-nya pakai Spring Boot, dia apalagi dia udah ada eh, tools built-in-nya gitu untuk nge-generate JWT sama untuk autentikasinya. Jadi kita kayak cuman konfigurasi-konfigurasi dikit aja gitu, nggak perlu implementasi seluruhnya. Jadi harusnya bisa. Oke, begitu Kang Atri. Jadi jawabannya bisa ya. Itu juga diberikan referensi linknya juga dari Kang Safety Kara. Oke, gimana Kang Atri? Sudah cukup atau gimana? Atau ada Udah, tanggapan thank atau you. Terima kasih. Emang pakai Spring Boot juga sih. Baru belajar. Oke. Bisa harusnya itu, apalagi Spring Boot. Udah lengkap fiturnya. Oke, mungkin itu ada pertanyaan lagi Kang Dias. Kang, mau tanya, kan si JWT itu buat out, bukan enkripsi, bukan enkripsi data. Nah, apa ada best practice buat enkripsi data metadatanya? Oke. Nah, kalau untuk enkripsi, tadi standarnya itu yang JWE, Kang. Untuk sekarang belum di-share sih. Nanti ya, kalau misalnya ada waktu lagi saya share untuk yang JWE itu cara pakainya gimana. Oke, mungkin nanti di part 2 ya, apa yang JWE itu ya Kang ya. Boleh teman-teman di request aja nanti ada kok di form next materinya mau apa bilang aja mau JWE. Nanti kita rekomendasikan lagi Kang Safety memberikan materi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir karena waktu kita akan segera habis. Em, Kang Iki nggak akan ngasih kopi, libur dulu. Gak jadi nanya kata Aristo. Lah, oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Baik, mungkin kalau sudah tidak ada, Akang Teteh semua, kita akan masuk ke sesi penutupan. Sebelumnya, boleh Akang Teteh kita open cam dulu ya untuk dokumentasi. Silahkan. Wow, seru-seru lagi pada di mana yuk? Kita open cam, nggak apa-apa. Sudah seperti apa setelannya di rumah? Silahkan, mungkin yang berhijab mau memakai hijabnya dulu atau pakai mukena, silahkan. Yang penting tertutup, yuk. Oke. Kang Rudi rame sepertinya di Jakarta. Gimana situasi onset, Kang? Di mute, Kang. Alhamdulillah, si Alhamdulillah. sehat, si waras. Oke, baik. Kita betah pisan nih, Kang Rud. Iya, sepertinya Kang Rud mau nggak mau pulang lagi, Kang Rui. Pengen ketemu Teh Muti sama Parah Rumi. banget. Nggak ada kan yang rame kayak aku. Oke, kita siap untuk foto ya. Lembar pertama dulu, lembar halaman. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk halaman kedua, pokoknya ini saya nggak bisa sebutin nih per halamannya gimana. Sebentar. Untuk sekali lagi yang pertama. Siap ya? 1, 2, 3.
Oke, bentar. Oke, untuk selanjutnya yang kedua persiapan. Oke, nah ini ada siapa ini? Ada Kak Sheryl, ada Kang Rui. Kang Rui, saya kangen loh background-background ciptaan Kang Rui. Saya menunggu background virtual itu. Kang Fazri kebalik, Kang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, baik. Akang-akang mungkin terima kasih untuk kehadirannya di malam ini. Untuk next session, semoga kehadirannya bisa lebih banyak lagi atau minimal sama seperti ini keseruannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menambah ilmu di malam ini. Saya sebagai pelaksana kegiatan juga pemateri mengucapkan terima kasih dulu untuk pemateri kita, Kang Safety luar biasa. Mudah-mudahan kita ada sesi 2 dan kata Kang Fazri mau berpuluh-puluh sesi juga nggak apa-apa. Oke, mungkin setelah itu mangga nanti kalau akang-akang ada yang pengen di-share bisa langsung PC sama saya. Apa ini ada yang janjian meet di chat ya, sok atau yang di Jakarta teh pada ketemu biar nggak bete liburannya. Kuy, Kang Rudi mau traktir katanya ke Senopati. Saya mah nggak libur. Oh, ya Allah, semangat ya Kang. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi form kehadiran sharing session. Buat yang gak libur, jangan lupa untuk menginfokan kepada tim HC ya, Akang-akang. Semangat lemburan overtime-nya. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun, Akang Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.